sedangkan yang C adalah RNA dan keluarga dari Parviviridae ya. Dan yang tak kalah penting, kalau kita berhadapan dengan kasus-kasus hepatitis C, maka kita harus mengetahui genotype-nya ya. Genotype-nya itu ada 7 ya. Jadi ada 1A, genotip 1B, 2, 3, 4, sampai 6 ya. Kenapa? Karena kalau kita tahu genotype dari hepatitis C ini, tujuannya adalah untuk menentukan regimen terapi ya. Regimen terapi dan angka keberhasilan terapi. Nah, saya bahas sedikit struktur daripada virus ini ya. Jadi virus hepatitis C ini dia memiliki sekitar 9.600 basa nukleotid ya. Dia ada 1.600 basa daripada nukleotid dan dia terdiri dari protein yang struktural ya. Jadi virus ini punya dua protein struktural yaitu protein C, E1, E2 dan ada yang disebut dengan protein non-struktural ya. Jadi ini adalah protein non-struktural yaitu NS1 sampai dengan NS5B ya. Nah, kedua protein ini terdapat di dalam polipeptida ya, mulai dari region 5 UTR sampai dengan 3 UTR ya. Dan protein non-struktural ini ternyata terdapat di dalam organ hati orang-orang yang terinfeksi virus hepatitis C ya. Jadi dengan kata lain, virus hepatitis C ini mengalami replikasi di dalam organ hati ya. Nah, di sini ada yang disebut dengan NS3 serin protease ya. Jadi NS3 serin protease ini merupakan suatu enzim ya. Jadi enzim yang dihasilkan oleh virus hepatitis itu sendiri, di mana enzim ini tugasnya adalah mengkatalisasi proses transkripsi daripada protein yang fungsinya adalah berfungsi dalam proses replikasi virus ya, replikasi virus. Sedangkan NS4A ini adalah suatu enzim kofaktor ya. Jadi ini adalah enzim kofaktor yang kerjanya adalah memperkuat kerja dari enzim NS3 ya. Dan ada juga yang disebut dengan NS5B ya. Ini merupakan enzim RNA polimerase ya. Jadi kerjanya juga sama, ini berfungsi dalam replikasi daripada virus itu sendiri. Nah, untuk menghambat NS3 dan NS4, sekarang ditemukan obat DAA. Obat DAA itu termasuk salah satunya adalah NS3/4A protease inhibitor ya. Jadi dengan diberikan NS3 atau 4A protease inhibitor, maka dia menghambat kerja daripada enzim NS3 dan NS4A ya. Begitu juga dengan obat DAA golongan NS5B polimerase inhibitor maupun NS5A inhibitor, kerjanya juga sama, dia menghambat daripada kerja enzim NS5 RNA polimerase sehingga replikasi virus bisa dihambat oleh obat-obat golongan DAA ini. Nah, kita lihat bagaimana sih siklus hidup daripada virus hepatitis C. Jadi virus hepatitis C itu hidup melalui hepatitis virus C yang disebut dengan lipoviropartikel. Ini adanya di dalam darah ya. Kemudian dia berikatan dengan ini hepatosit, heparan sulfat peptidoglikan dan juga berikatan dengan low density lipoprotein dan juga SRB1, dia akan masuk ke dalam sel ya, masuk ke dalam sel dengan faktor yang namanya okludin, kemudian kludin 1, CD81, kemudian dia akan mengalami
suatu proses endositosis dan proses uncutting ya. Kemudian dia membentuk suatu stranded daripada virusnya dan akan mengalami translasi ya. Translasi menjadi suatu single lipoprotein ya. Kemudian dia akan mengalami suatu proses replikasi melalui membran daripada endoplasmic reticulum yang disebut dengan membranous web, dan dalam proses replikasi virus, virus ini membutuhkan cyclophilin maupun microRNA 122 ya. Kemudian dari proses replikasi akan masuk ke dalam proses assembly ya. Di proses assembly ini dia memerlukan kerja daripada apolipoprotein B dan E ya. Kemudian dia akan mengalami suatu morphogenesis yang mengalami suatu maturasi ya, dan membentuk suatu new variant. Jadi membentuk suatu virus baru, kemudian dikeluarkan melalui Golgi apparatus dalam bentuk kembali lipoviriopartikel. Ini adalah proses atau siklus hidup daripada hepatitis C ya, secara garis besar. Nah, bagaimana prevalensi infeksi hepatitis C di Indonesia? Kita tahu kemarin waktu saya bawa tentang hepatitis B di Indonesia sangat tinggi, di atas 8%. Nah, sementara hepatitis C di Indonesia itu kalau kita lihat petanya warnanya orange. Jadi lebih kecil prevalensinya, sekitar 2 sampai 2,9%. Jadi prevalensi hepatitis C di Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan hepatitis B dalam hal ini ya. Nah, bagaimana berdasarkan prevalensi berdasarkan jenis kelamin ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan jenis kelamin, ternyata perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, dan dari tahun ke tahun itu prevalensinya meningkat. Ini data tahun 2007, 2,1%. Di tahun 2013 naik menjadi 2,5%. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan penyebaran usia, maka usia 20 sampai 29 tahun dan 30 sampai 39 tahun prevalensinya cukup tinggi. Jadi di sini menggambarkan bahwa infeksi hepatitis C kronik itu terbanyak pada usia-usia produktif ya. Jadi 20 sampai 39 tahun. Nah, berbeda dengan hepatitis B maupun HIV itu sampai sekarang belum bisa sembuh, tidak bisa sembuh ya. Tapi hepatitis C bisa disembuhkan ya. Nah, ini perjalanan bagaimana hepatitis C ya. Jadi kalau ada sekitar 100 orang terinfeksi, maka 20% bisa sembuh spontan, tapi 80% mengalami suatu infeksi kronik ya. Jadi 80% yang mengalami infeksi kronik, 15 sampai 20 tahun itu akan jatuh ke sirosis, di mana 75% menjadi sirosis ringan dan 20% menjadi berat ya. Dari sirosis dia akan berkembang menjadi HCC, kemudian menyebabkan kematian. Jadi ini alur daripada perjalanan penyakit hepatitis C ya. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana perjalanan serologi ya. Nah, di hepatitis C ini lebih simpel dibandingkan hepatitis B dalam hal eh, pemeriksaan serologinya ya. Jadi kalau di hepatitis C cukup kita kenal anti HCV, kemudian HCV RNA dan ALT ya. Jadi kalau kita lihat ini waktu ya, waktu
pada awal-awal infeksi ya, jadi dalam waktu kurang dari 1 bulan ya, sekitar 7 sampai 10 hari begitu kita terpapar, maka yang terbentuk duluan adalah HCV-RNA. Jadi HCV-RNA muncul tuh. Kemudian diikuti dengan peningkatan kadar ALT pada bulan kedua itu mencapai peak atau puncak daripada SGPT atau ALT, maka di sini akan timbul keluhan seperti jaundice ya atau buang air kecilnya kuning. Nah, kapan anti HCV mulai muncul? Anti HCV mulai muncul itu setelah bulan ketiga, ya. Jadi makanya jangan heran nanti kalau ada pasien dengan anti HCV yang negatif, belum tentu dia tidak terinfeksi ya. Karena ada pasien dengan anti HCV yang negatif ternyata HBV DNA-nya positif atau terdeteksi. Nah, ini biasanya terjadi pada kasus-kasus akut yang awal ya. Jadi bisa muncul gambaran seperti ini. Karena anti HCV muncul biasanya pada bulan ketiga ya, baru dia muncul. Nah, bagaimana diagnosis daripada hepatitis C itu sendiri? Jadi, yang pertama untuk mendiagnosisnya cukup dengan kita periksa anti HCV dulu. Kalau anti HCV-nya positif, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan HCV RNA. Kalau terinfeksi atau terdeteksi berarti seorang tersebut terinfeksi. Tapi kalau anti HCV-nya negatif, maka belum tentu dia bebas infeksi. Maka kalau kita curiga dia ada kecurigaan yang tinggi, maka kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan HCV RNA. Kalau HCV RNA-nya terdeteksi, maka dia terinfeksi. Tapi kalau HCV RNA tidak terdeteksi, maka dia bebas dari infeksi hepatitis C. Jadi kalau ada anti HCV yang negatif, jangan buru-buru kita mengatakan dia bebas. Ya, jadi kita harus lihat klinisnya atau gejala yang lain. Kalau kita curiga ke arah hepatitis C, maka kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan HCV RNA ya. Nah, ini ada beberapa interpretasi daripada hepatitis C ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan anti HCV dan HCV RNA ya. Jadi anti HCV positif, HCV RNA positif itu bisa dua kemungkinan. Bisa dia akut, bisa dia kronik ya. Tergantung gejala klinis. Kalau akut maka akan muncul gejala klinis ya seperti mata kuning ya, buang air kecilnya kuning ya. Jadi fase akut akan muncul gejalanya. Nah, sementara yang di kronik biasanya dia asimptomatik ya. Nah, di akut juga akan disertai dengan peningkatan kadar ALT ya. Kalau yang kronik biasanya ALT-nya tidak begitu tinggi ya, bahkan bisa normal ya. Sementara kalau anti HCV positif, HCV RNA negatif, maka ini proses resolusi daripada infeksi hepatitis C ya. Apabila anti HCV-nya negatif, HCV RNA-nya positif, maka ada 3 kemungkinan ya. Bisa oleh karena infeksi hepatitis C akut di proses di awal ya atau kita sebut dengan Windows period ya, atau dia merupakan hepatitis C kronik yang terjadi pada pasien-pasien dengan imunosupresi. Jadi pada pasien-pasien dengan imunosupresi, misalnya pasien dengan HIV, pasien yang mendapatkan obat-obat imunokompromis, itu dia akan lambat membentuk suatu antibodi. Makanya anti HCV-nya mungkin bisa negatif, tapi anti HCV RNA-nya sudah mulai terdeteksi. Atau yang ketiga, mungkin pemeriksaan anti HCV RNA-nya positif palsu. Ya. Nah, yang terakhir kalau anti HCV negatif, HCV RNA negatif, itu baru kita katakan dia tidak terinfeksi. Nah, tujuan terapinya apa? Nah, tujuan terapi daripada hepatitis C ini adalah
mengeradikasi daripada virus hepatitis C untuk mencegah komplikasi penyakit hati yaitu fibrosis, sirosis, HCC, dan kematian. Jadi ini adalah tujuan kenapa kita berikan pengobatan pada penderita hepatitis C ya. Nah, kapan penderita hepatitis C diberikan pengobatan? Nah, ada yang disebut dengan terapi yang diindikasikan. Jadi diindikasikan biasanya ada semua pasien yang belum pernah dapat pengobatan ataupun yang sudah pernah dapat pengobatan pada penderita penyakit hati yang kompensata dan dekompensata. Itu adalah terapi yang diindikasikan ya. Ada juga terapi yang diprioritaskan ya. Pada pasien yang apa aja? Pasien dengan fibrosis berat ya. Jadi skor metafirnya di atas F3, F4 itu diprioritaskan harus mendapatkan pengobatan ya. Atau pasien dengan koinfeksi HIV dan hepatitis B ya. Jadi ada hepatitis C-nya positif, koinfeksi dengan HIV ataupun hepatitis C positif koinfeksi dengan hepatitis B. Itu juga merupakan suatu terapi yang diprioritaskan ya. Nonaktifkan videonya dulu. Atau pada pasien yang kandidat untuk menjalani transplantasi organ. Jadi ada pasien-pasien yang mau menjalani transplantasi, tetapi dia menderita hepatitis C, maka itu juga kandidat atau indikasi untuk dilakukan pengobatan hepatitis C-nya ya. Begitu juga dengan pasien dengan misalnya sindroma metabolik. Jadi pasien-pasien hepatitis C dengan sindroma metabolik itu resiko untuk progresivitas penyakitnya akan lebih cepat ya dibandingkan misalnya pada pasien hepatitis C tanpa ada kelainan sindroma metabolik misalnya ya, ataupun pasien dengan resiko menularkan infeksi yang lebih tinggi. Nah, ada juga terapi yang dipertimbangkan biasanya pada pasien-pasien dengan fibrosis sedang. Jadi F2 itu dipertimbangkan untuk diberikan pengobatan ya. Tapi ada juga yang ditunda. Jadi kalau dia fibrosisnya ringan ya itu kita bisa follow up atau kita tunda pemberian pengobatan. Nah, hepatitis C ini pengobatannya adalah pengobatan yang paling berkembang dengan cepat ya. Berbeda dengan B ya. C ini pengobatannya paling cepat berkembang dan angka keberhasilan terapinya paling tinggi sekarang. Nah, kalau dulu awal-awal hepatitis C itu pengobatannya hanya mengenal dengan interferon konvensional ya. Kemudian berkembang penemuan ribavirin, kombinasi antara interferon ribavirin ya. Kemudian berkembang lagi interferon ribavirin dengan DAA ya. Kemudian yang terakhir tidak ada lagi interferon atau yang kita sebut dengan free interferon, free ribavirin. Jadi hanya menggunakan 2 obat DAA dan semuanya dalam bentuk oral. Dan yang terakhir ini angka sustain viral responnya cukup tinggi ya dibandingkan pengobatan sebelum-sebelumnya. Nah, kita lihat ini perkembangan terapi hepatitis C. Jadi mulai tahun 91 mereka hanya menggunakan standar interferon ya. Kita lihat SVR-nya itu hanya sekitar 60 sampai 70% ya. Di bawah 80% angka SVR-nya. Jadi belum begitu tinggi ya. Tahun 98 baru ditemukan ribavirin, barulah dikombinasikan antara interferon konvensional atau standar dengan ribavirin. Mulai naik angka SVR-nya ya. Tahun 2001 ditemukan pegylated interferon menggantikan standar interferon. Kemudian dikombinasikan antara ribavirin dengan pegylated interferon.
ya. Kemudian tahun 2011 baru muncul DAA yang kelompok pertama ya. Ini kalau kita pernah dengar dulu namanya Boceprevir dan Telaprevir itu adalah generasi pertama dari DAA. Boceprevir dan Telaprevir waktu itu dikombinasikan dengan interferon dan ribavirin ya. Tapi kemudian FDA menarik kedua obat ini karena side effect-nya sangat besar sekali. Jadi waktu itu kedua obat ini ditarik. Kemudian baru di 2013 muncullah kombinasi minimal 2 DAA ya. Mulai era inilah SVR-nya mulai menyentuh angka 90%, lebih dari 90% ya. Nah, ini adalah algoritma pengobatan ya. Jadi pengobatan hepatitis C itu mengalami perubahan secara cepat ya. Ini kalau kita ingat dulu pengobatannya seperti ini. Jadi pengobatan dulu hepatitis C itu waktu hanya menggunakan interferon dan ribavirin, itu pengobatannya bergantung dari genotype ya. Jadi kalau dia genotype 1 dan 4, kalau dulu menggunakan interferon dan ribavirin, pengobatannya itu selalu kita memeriksa HCV-RNA ya. Jadi HCV-RNA itu diperiksa sebelum pengobatan, 4 minggu pada saat pengobatan, 12 minggu pada saat pengobatan, 24 minggu setelah pengobatan, kemudian 48 minggu setelah pengobatan berhenti, kemudian 24 minggu setelah obat di stop. Jadi ada berapa kali pemeriksaan HCV-RNA? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minimal 6 kali pemeriksaan. Dan ini memakan biaya yang cukup tinggi karena pemeriksaan HCV-RNA merupakan pemeriksaan yang sangat mahal ya. Dan lama pemberian pengobatan itu minimal 48 minggu, minimal 1 tahun, dan bisa sampai 72 minggu. Jadi kalau dulu itu pengobatannya lama dan follow up pemeriksaan HCV-RNA-nya cukup banyak. Jadi memakan biaya yang cukup banyak ya. Ini juga sama ya. Ini pada saat pengobatan menggunakan interferon dan ribavirin. Nah, pada genotype 2, 3, 5, dan 6 ya, lama pengobatan paling cepat adalah 24 minggu, 6 bulan. Ya, paling lama bisa 1 tahun. Sama follow up HCV-RNA-nya juga sebelum pengobatan, 4 minggu setelah pengobatan, 12 minggu setelah pengobatan, terakhir makan obat ya, dan 24 minggu setelah obat di stop. Jadi itu 2, 3, 4, 5 kali pemeriksaan HCV-RNA ya. Nah, cuma ada keuntungan pada saat pengobatan itu masih menggunakan interferon dan ribavirin ya. Di mana pada saat menggunakan kedua kombinasi obat ini, maka untuk genotype 2, 3 itu sangat mudah, sangat atau SVR-nya sangat tinggi ya. SVR-nya sangat tinggi. Namun untuk genotip 1 dan 4 itu SVR-nya tidak begitu tinggi dengan menggunakan kedua obat ini. Nah, begitu ditemukan DAA itu terbalik ya. DAA ini untuk genotype 2 dan 3 memang SVR-nya bagus, baik, tapi tidak sebaik untuk genotype 1 dan 4. Jadi DAA itu paling bagus untuk genotype 1 dan 4. Sementara untuk 2 dan 3 dia tidak kurang sebaik 1 dan 4. Dan itu kebalikan dari interferon dan ribavirin. Ribavirin dan interferon baik untuk genotype 2, 3, tapi kurang baik untuk genotype 1 dan 4.
Nah, setelah, obat interferon dan ribavirin, kemudian sekitar di tahun 2011 itu ditemukan boceprevir ya. Jadi 3 kombinasi obat, interferon, ribavirin, boceprevir. Jadi interferon dan ribavirin diberikan pada sampai minggu keempat ya diberikan. Kemudian setelah minggu keempat baru masuk boceprevir dari minggu keempat sampai minggu ke-24. Jadi boceprevir diberikan setelah minggu keempat ya. Nah, pada pengobatan boceprevir ini kemudian muncullah banyak efek samping. Side effect-nya banyak sekali. Kemudian pada akhirnya obat ini dan teraprevir akhirnya ditarik dari peredaran ya. Nah sekarang, bagaimana sih terapi, hepatitis C yang ideal ya? Yang ideal orang sih pengennya obat hepatitis C itu kalau dimakan itu memberikan SVR yang tinggi ya. Kita lihat waktu dia interferon dengan, ribavirin ya, itu untuk genotip 1 dan 4 itu sekitar kurang lebih 80 sampai 85% itu SVR ya. Tapi sorry, ini untuk, genotip 2 dan 3 ya. Untuk 2 dan 3 ya. Sementara 1 dan 4 kalau di luar itu hanya sekitar 60 sampai 65% SVR-nya. Memang di Indonesia waktu itu SVR untuk 1 dan 4 masih di atas 80%. Dan untuk yang 2 dan 3 di Indonesia hampir 90% SVR. Ya, jadi memang kendala pemakaian obat ini tidak begitu baik untuk genotip 1 dan 4 ya. Tapi begitu diketemukan DAA, nah DAA malah dia bagus untuk 1 dan 4, tapi untuk 2 dan 3 tidak sebagus 1 dan 4 ya. Dan biasanya orang akan memilih obat itu oral. Orang akan tidak compliant kalau diberikan via injeksi ya. Dan yang ideal adalah sekarang adalah free interferon tanpa menggunakan interferon. Karena selain side effect-nya, pasien juga merasa nggak nyaman kalau dilakukan injeksi ya. Dan mereka menginginkan durasi yang singkat. Nah, DAA itu bisa lebih singkat ya. Sekarang hanya 12 minggu, 3 bulan. Dibandingkan dulu ya, dulu sampai 48 sampai 72 minggu. Jadi sekarang dengan DAA 12 minggu atau maksimal 24 minggu, obat bisa langsung diberikan ya, dihentikan. Kemudian efek sampingnya minimal dan obatnya mudah didapat ya. Jadi ini semua diharapkan dari obat DAA, Direct Acting Antiviral Agent ya. Nah memang kendalanya adalah ketersediaan obat DAA itu sendiri ya. Jadi kalau di suatu negara DAA-nya itu tersedia, maka pilihlah pemberian obat-obat yang semuanya oral ya. Tapi kalau memang di suatu daerah DAA-nya tidak atau di suatu negara DAA tidak tersedia, maka atau tersedia tapi tidak ada semua, maka bisa mengkombinasikan antara interferon dengan ribavirin ditambah dengan DAA. Tapi kalau suatu negara semua DAA-nya tersedia, maka kita bisa memberikan obat semuanya dalam bentuk oral. Jadi free interferon, free ribavirin. Coba kita lihat. Nah, ini adalah golongan obat direct acting antiviral atau yang kita sebut dengan DAA ya. Jadi sebenarnya ada obat DAA yang kita sebut dengan pan-genotype. Pan-genotype ini artinya dia bisa diberikan pada semua penderita hepatitis C, genotype apapun ya, baik 1A ya, baik 1B, genotip 2, genotip 3, 4, 5,
6. Jadi dia bisa untuk pengobatan semua genotype. Itu yang disebut dengan pangenotype. Ya. Obatnya apa aja? Sofosbuvir, Dacla, ya, kombinasi antara Sofos dan Velva, atau kombinasi Sofos dengan Dacla, kombinasi Sofos, Velpa, dan Foxy, dan Gleka, dan Fibritasvir. Ini adalah semua obat yang masuk dalam klasifikasi pangenotype atau bisa digunakan untuk pengobatan semua genotype pada pasien hepatitis C ya. Nah, tapi sekarang tahun 2018 ya, EASL, European Study Liver Disease, sekarang malah Dacla ya, dan kombinasi antara Sofos dan Dacla ini malah sekarang sudah tidak masuk lagi ke dalam pangenotype ya. Sekarang yang masih masuk ke dalam pangenotype Sofos, Sofos dan Velpa, Sofos, Velva dan Foxy, dan Gleka dan Fibre. Ini yang masih masuk obat yang masuk ke dalam pangenotype ya. Nah, kalau kemasannya bisa dilihat di sini ya. Kalau Sofos 400 ml, Dacla 60 ml ya. Kombinasi Dacla dengan Velpa ya. Kemudian Sofos, Velva, dan Foxy sedianya ada di sini ya. Nah, ada juga obat yang khusus untuk genotype tertentu. Misalnya untuk Sofosbuvir dan Ledispravir, ini adalah kombinasi obat yang cocok kalau diberikan untuk genotype 1, 4, 5, dan 6. Jadi khusus untuk genotype 1, 4, 5, dan 6. Tidak untuk genotype 2 dan 3. Ya, jadi kecuali 2 dan 3. Ya. Atau Grazoprevir dan Elbasvir itu hanya untuk genotype 1, 4, dan 6. Jadi kalau ada pasien hepatitis B, E, C, genotype-nya 4, Anda bisa pakai kedua obat ini. Ya. Atau kalau nggak susah-susah, ya udah kasih aja yang salah satu. Karena dia pangenotype. Tapi jangan pasien hepatitis B, genotype 3, Anda berikan kombinasi antara Sofosbuvir dan Ledisvavir, maka SVR-nya tidak akan sebaik kalau kita berikan obat golongan pangenotype ya. Nah, bagaimana di Indonesia? Dari semua DAA, memang tidak semua DAA masuk di dalam di negara kita ya. Jadi yang ada sudah masuk di kita, Sofos sudah ada ya, Sime, Dacla juga sudah ada. Kemudian ini belum, kombinasi antara Sofos dan Lady belum. Kombinasi antara Elba dengan Grazo juga belum. Tapi yang baru terakhir masuk adalah kombinasi antara Sofos dengan Velpa. Ini adalah obat yang termasuk dalam pangenotype. Jadi kita merasa beruntung karena obat ini sudah masuk. Sebelum ada obat ini kita selalu mengandalkan kombinasi antara Sofos dengan Dacla. Tapi semenjak ISO 2018, Dacla tidak termasuk lagi ke dalam obat golongan pangenotype. Nah, ini kita lihat, ini adalah genotype-nya, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, menurut ISO 2018, yang termasuk pangenotype, ya, itu sekarang hanya kombinasi antara Sofosbuvir dan Velpatasvir, atau kombinasi antara Glecaprevir dan kombinasi dengan Fibritasvir ya. Jadi hanya dua obat ini yang sekarang kombinasi keduanya yang masuk ke dalam pangenotype. Nah, Indonesia dari kedua obat ini kita memiliki kombinasi obat ini. Jadi Indonesia punya obat yang isinya adalah kombinasi antara Sofosbuvir dan Velpatasvir ya. Sementara yang lain hanya genotype spesifik. Kita ambil contoh misalnya kombinasi antara
apa namanya, ombistaspir dan dasabusfir serta paritraflavir dia hanya untuk golongan 1B ya. Sementara yang lain dia tidak begitu baik dalam hal SVR ya. Begitu juga dengan grajopervir dan elbasvir, dia hanya baik untuk golongan 1A, 1B, dan 4. Sementara genotype yang lain tidak begitu baik ya. Jadi kita masih beruntung masih mempunyai golongan yang pangenotype ya. Nah, bagaimana pengobatan penderita atau DAA pada penderita hepatitis C ya? Hepatitis C tanpa sirosis ya. Jadi kalau ada pasien hepatitis C tanpa sirosis, kemudian kita harus lihat genotype-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita lihat. Nah, ini salah satu tabel pengobatan menurut konsensus PPHI ya. PPHI 2017. Jadi di sini memang masih tercantum interferon dan ribavirin ya. Masih tercantum karena memang Indonesia walaupun masih menggunakan interferon dan ribavirin, SVR-nya masih di atas 80% untuk genotype 2 dan 3. Begitu juga, genotype 2, 1 dan 4, dan 2 dan 3 itu hampir 90%. Ya, jadi di Indonesia sebenarnya masih SVR-nya masih sangat baik. Jadi makanya masih dimasukkan terapi interferon dan ribavirin, kemudian dikombinasikan dengan satu jenis obat DAA. Ya, atau kalau kita nggak mau memberikan interferon dan ribavirin, kita bisa pakai misalnya kombinasi antara Sofos dan Dakla. Ya, ini pada tahun 2017 ya. Ya, memang kita tahu pada akhirnya Dakla tidak masuk lagi sebagai pangenotype. Ya, jadi kalau dulu itu sebelum keluar ISO 2018, Sofos Dakla ini termasuk obat yang pangenotype. Jadi semua genotype dia bisa diberikan ya. Dan berapa lama pemberiannya? 12 minggu. Jadi cukup 3 bulan kita berikan ya. Nah, kalau menurut ISO 2018 untuk pasien hepatitis C tanpa sirosis ya, tanpa sirosis, baik yang monoinfeksi atau yang koinfeksi tapi tanpa sirosis, maka yang termasuk pangenotype itu hanya dua, Sofos dan Velpa, Gleka dan Pibre Tasvir. Sementara yang lain itu sesuai dengan genotype ya. Jadi kita lihat baik yang belum pernah mendapatkan pengobatan atau yang sudah pernah mendapatkan pengobatan, kedua obat ini efikasi atau SVR-nya sangat baik sekali. Jadi untuk Sofos dan Velpa pemberiannya adalah 3 bulan, 12 minggu. Sementara Gleka dan Fibre itu cukup 8 minggu, jadi lebih pendek lagi. Cuma sayangnya Gleka dan Fibre kita belum masuk di Indonesia obatnya ya. Sementara untuk Sofos dan Ladies ya, itu bisa dipakai untuk genotype 1A, genotype 1B ya. Ini 1B, kemudian genotype 4, 5 dan 6. Sementara genotype 2 dan 3 tidak diindikasikan pemakaian Sofos dan Ladies. Nah, bagaimana kalau dia hepatitis C tapi pada pasien sirosis kompensata? Tadi tanpa sirosis, sekarang pasien hepatitis C dengan sirosis kompensata, maka pilihannya juga di sini masih masuk, ini menurut konsensus PPHI Indonesia ya, interferon masih bisa diberikan pada yang kompensata ya, tapi dikombinasikan dengan sofosbuvir dan atau simeprevir ya. Tapi kalau kita nggak mau memberikan interferon dan ribavirin, kita bisa pilih salah satu kombinasi antara Sofos dan Ladies
Sofos dan Dakla, Sofosime ataupun Elbasvir, Grazoprevir ya. Tapi di sini memang pada yang kompensata dia harus ditambahkan ribavirin dan pemberiannya lebih singkat. Kalau kita tanpa memberikan ribavirin, pengobatannya lebih lama. Jadi kalau yang tanpa sirosis bisa 3 bulan, maka kalau yang sirosis kompensata tanpa pemberian ribavirin, pemberiannya 6 bulan. Tapi kalau kita menambahkan ribavirin, maka kita bisa memberikan lebih cepat 3 bulan. Ya. Begitu juga yang lain. Ya. Nah, bagaimana menurut ISO 2018? Ya, 2018 pada pasien hepatitis C mono ataupun koinfeksi dengan compensated cirrhosis itu sama lagi-lagi Sofos dan Gleka ya. Sofos, Gleka itu yang jadi first line walaupun pada pasien cirrhosis Sofos dan Velpa ternyata SVR-nya tidak begitu baik pada genotype yang ketiga ya. Berbeda pada pasien yang non-cirrhosis. Non-cirrhosis, Velpa dan Sofos masih bisa diberikan pada semua genotype, tapi pada yang compensated atau cirrhosis dia tidak begitu baik pada genotype yang ketiga. Ya, berbeda dengan Gleka dan Fibre, semuanya bisa diberikan ya. Kalau dibandingkan dengan kombinasi obat yang lain. Nah, yang terakhir mungkin untuk pasien sirosis dekompensata ya. Tadi pengobatannya dibagi berdasarkan hepatitis C tanpa sirosis, hepatitis C dengan sirosis kompensata, dan yang terakhir hepatitis C dengan sirosis dekompensata. Nah, kalau kita lihat pengobatan hepatitis C dengan sirosis dekompensata, maka interferon tidak boleh diberikan. Semuanya adalah kontraindikasi. Jadi kalau ada basis interferon, itu kontraindikasi pada pasien dengan sirosis dekompensata. Maka pilihannya adalah murni semuanya adalah DAA, baik Sofos Ledi, Sofos Dakla, ya, ataupun Sofos Velpa. Ya. Pengobatannya hampir sama dengan yang kompensata. Kalau kita tambahkan ribavirin, maka pemberiannya 12 minggu. Tapi kalau tanpa ribavirin, kita berikan 24 minggu. Nah, ini yang menurut ISO 2018 ya. Jadi kalau ada pasien sirosis dekompensata dengan tanpa HCC dan dia akan menjalani transplant, maka untuk pasien hepatitis dekompensata child B dan C ya tanpa HCC dia akan menjalani transplant. Kalau MEL score-nya di bawah 18-20 dan dia genotype 1, 4, dan 6, maka obatnya adalah kombinasi antara Sofos dan Ledis. Ya. Dan itu dikombinasikan dengan ribavirin. Diberikan selama 12 minggu. Ya, jadi kalau ada pasien hepatitis C dengan sirosis dekompensata, kita lihat genotype-nya. Kalau genotype 1, 4, 5, dan 6, kita bisa memberikan kombinasi antara Sofos dan Ledis ditambah dengan ribavirin selama 12 minggu. Ya. Tapi kalau dia yang all genotype, maka kombinasi yang dianjurkan adalah Sofos dan Velpa ya. Kalau dia tanpa ribavirin, maka pengobatannya 24 minggu lebih lama. Ya, jadi kalau all genotype pilihannya adalah Sofos dan Velpa, sementara kalau genotype 1, 4, 5, dan 6 adalah Sofos dan Ledi, dan pemberiannya kalau tanpa ribavirin 24 minggu, dengan ribavirin 12 minggu.
Nah, ini juga hampir sama ya kayak yang tadi, cuma bedanya ini adalah dekompensata tapi tanpa indikasi liver transplant, juga hampir sama ya. Jadi kalau dia, genotype-nya 156, kombinasinya adalah Sofos dan Ledis ya. Kalau dia all genotype, maka kombinasinya adalah Sofos dan Velpa. Kalau memberikan tanpa ribavirin dia 24 minggu, tapi kalau dengan ribavirin maka pengobatannya jadi 12 minggu. Nah, bagaimana pengobatan untuk hepatitis C akut ya? Untuk hepatitis C akut kita bisa memberikan dual terapi, monoterapi, yaitu kita cukup memberikan interferon selama 12 minggu ya. Tapi kalau sekarang ada DAA, maka kita juga bisa memberikan DAA kombinasi antara Sofos dan Ledi atau kombinasi Sofos dan Dakla untuk semua genotype selama 8 minggu. Ini untuk yang akut ya. Nah, ini perbedaan yang saya sebutkan di awal bahwa beda antara interferon dan ribavirin ya dan DAA bedanya adalah di monitoring HCV-RNA. Pada pemberian interferon dan ribavirin, kontrol atau monitoring HCV-RNA-nya terlalu banyak. Itu 1 di awal, 2 minggu keempat, 3 minggu ke-12, 4 minggu 24, 5 di akhir terapi, 6 di 24 minggu setelah pengobatan berhenti. Jadi totalnya 6 kali pemeriksaan HCV-RNA. Sementara kalau kita pakai DAA, pemeriksaannya cukup di awal dan di 12 minggu setelah terapi dihentikan. Jadi ada apa ya, cost-nya akan sedikit lebih berkurang kalau kita menggunakan DAA ya. Nah, kalau dia sudah pengobatannya mencapai SVR 12 pada 12 minggu setelah obat dihentikan, maka kalau pada pasien tanpa sirosis atau fibrosis berat, maka kita tidak perlu lakukan follow up ya. Tapi kalau pada pasien dengan sirosis, fibrosis F3, F4, maka setiap 6 bulan kita harus lakukan USG dan alfa fetoprotein untuk melihat kanker hati primer. Atau pada pasien yang punya risiko infeksi berulang, misalnya pasien yang menjalani hemodialisis atau pemakai narkoba suntik ya, atau pasien dengan promiskuitas, maka HCV-RNA harus dicek setiap 1 tahun sekali ya, untuk melihat apakah terjadi reinfeksi. Nah, ada juga pengobatan hepatitis C ya, koinfeksi dengan hepatitis B. Ini saya sudah sampaikan di kuliah hepatitis B hampir sama. Jadi kalau ada pasien hepatitis C dengan hepatitis B, kita lihat status hepatitis B-nya. Kalau hepatitis B-nya indikasi untuk diberikan pengobatan, maka pengobatannya diberikan bersamaan antara DAA dengan antiviralnya itu diberikan secara bersamaan ya. Nah, walaupun penderita hepatitis B tapi belum indikasi untuk dilakukan pengobatan, tetap pemberian DAA harus diberikan bersamaan dengan antiviral ya, minimal 12 minggu setelah setelah DAA diberhentikan, antiviral harus diteruskan. Kenapa? Karena kalau diberikan tunggal DAA, maka sering menyebabkan terjadinya relapse atau apa namanya, aktivasi dari infeksi hepatitis B-nya akan terjadi ya. Nah, bagaimana pengobatan hepatitis C koinfeksi dengan HIV ya.
Nah, untuk pasien dengan hepatitis C dengan infeksi HIV, maka ada 5 obat yang direkomendasikan ya. Yang pertama adalah kombinasi antara glecaprevir dan vibratasvir. Ini tidak ada di Indonesia obatnya ya. Jadi obat ini diindikasikan untuk all genotype ya. 1 sampai 6 bisa diberikan kombinasi antara gleca dan vibre ya, di mana dosisnya adalah 300 mili dan 120 miligram, diberikan selama 12 minggu. Kemudian Ledis dan Sofos. Kita tidak punya Ledis ya, kita hanya punya Sofos. Ini hanya diberikan untuk genotype 1A, 1B, 4, 5, dan 6. Ya, ini dosisnya Ledis 90, Sofosnya 400 miligram, dia diberikan selama 12 minggu. Kombinasi yang ketiga adalah Sufos dan Velpa. Kita punya di Indonesia sediaannya. Ini untuk all genotype 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 bisa diberikan ya. Di mana dosisnya Sofosnya 400, Velpanya 100, diberikan selama 12 minggu. Jadi kita bisa memberikan ini pada pasien hepatitis C koinfeksi dengan HIV. Kemudian bisa diberikan dengan kombinasi antara Elbasvir dengan Grajoprevir. Kita juga nggak punya obatnya, sediaannya. Jadi ini diindikasikan untuk pasien hepatitis C dengan genotype 1 dan genotype 4. Ya. Atau bisa juga yang terakhir kombinasi antara Sofos, Velpa, dan Foxilaflevir. Ini juga kita nggak punya. Foxilaflevirnya tidak punya kita. Ini juga diindikasikan untuk all genotype ya. Jadi all genotype. Jadi untuk yang kita punya adalah hanya kombinasi antara Sofos dan Velpa. Tapi ini juga belum di-cover oleh BPJS, jadi pasiennya harus beli. Yang di-cover oleh Dinas Kesehatan itu kita punya Sofos dan Dakla. Ini yang masih di-cover. Sementara ini pasien harus ya sementara beli sendiri, menunggu pasiennya masuk ke dalam e-katalog. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pemberian obat DAA bersamaan dengan obat retroviral pada pasien HIV. Ternyata kalau kita memberikan Sofos dan Velpa, jangan diberikan bersamaan dengan efavirenz, kemudian efavirenz dan nevirapin, itu jangan diberikan bersamaan ya, karena dia ada drug interaksi antara kedua obat ini. Jadi dihindari pemberian ketiga obat ini kalau kita memberikan kombinasi antara Sofos dan Velpatasvir. Nah, ini juga pada pasien-pasien dengan imun kompleks ya. Jadi pada pasien-pasien hepatitis C misalnya dengan mixed cryoglobulinemia, obatnya hampir sama, kalau bisa berikan obat yang free interferon, free ribavirin. Jadi pengobatannya diindikasikan dengan menggunakan DAA sesuai dengan genotype-nya ya. Begitu juga dengan HCV, hepatitis C dengan limfoma. Pengobatannya pilih yang interferon free atau ribavirin free. Jadi penggunaannya adalah DAA sesuai dengan genotype ya. Nah, sama dengan yang HIV, DAA juga punya interaksi obat dengan obat-obat imunosupresan ya. Syukur kombinasi antara Sofos dan Velpa
tidak ada interaksi dengan semua obat ini ya, kecuali kalau kita memberikan Grazoprevir, Elbasvir, atau Sofosbuvir dan Voxi, itu tidak boleh diberikan bersamaan dengan siklosporin karena ada interaksi obat ya, antara keduanya. Nah, bagaimana pada pasien hepatitis C ya dengan gangguan fungsi ginjal atau pada pasien yang menjalani hemodialisis? Nah, di sini dikatakan bahwa pasien hepatitis C ya dengan mild to moderate renal impairment, jadi di atas 30, maka tidak ada penyesuaian dosis daripada DAA ya. Jadi DAA tidak ada penyesuaian dosis kalau GFR-nya lebih dari sama dengan 30 ya. Tapi kalau dia eh, di bawah 30 GFR-nya dengan end stage renal disease, maka kalau tidak ada obat yang tersedia, kita bisa memberikan Sofosbuvir ya. Tapi memang Sofosbuvir ini dosisnya harus di-adjust ya. Tapi memang tidak diatur. Jadi banyak beberapa literatur yang memberikan dosis Sofosnya dia penuh 400 mili, tapi diberikan misalnya 3 kali per hari. Jadi diberikan setiap 3 hari atau ada yang 2 sampai 3 hari. Atau dosisnya diturunin 200 miligram diberikan setiap hari. Jadi studi bermacam-macam karena memang pengaturan dosis Sofosbuvir sampai sekarang belum diatur ya. Nah, sementara pada pasien dengan GFR di bawah 30 dengan end stage renal disease dan on hemodialisis yang belum ada indikasi untuk melakukan transplantasi, maka pilihan yang fix dosisnya adalah Glecaprevir dan Pipretasvir diberikan selama 8 sampai 12 minggu. Nah, kalau di Indonesia obat ini kan tidak ada, maka kita bisa memberikan Sofosbuvir dengan adjustment dose ya. Atau misalnya pada pasien dengan GFR di bawah 30, end stage renal disease dengan hemodialisis, belum ada indikasi transplant, maka bisa diberikan Grazoprevir dan Elbasvir ya. Grazoprevir dan Elbasvir, tapi genotype-nya adalah genotype 1B ya. Kalau all genotype yang paling baik adalah Glecaprevir dan Fibritasvir. Tapi kita nggak punya ini. Ini juga kita nggak punya. Jadi kita pada pasien gagal ginjal, kita bisa mengandalkan hanya dengan pemberian Sofosbuvir tapi dengan adjustment dose. Walaupun memang nanti mungkin SVR-nya tidak sebaik kalau kita berikan kedua macam obat ini. Ini untuk transplant ya saya skip aja karena terlalu banyak. Pada kelainan darah tidak ada perbedaan dengan pasien hepatitis C monoinfeksi, jadi sama, tidak ada perbedaan pengobatan, sama. Nah, pada anak-anak ini ada sedikit berbeda. Jadi pada anak-anak memang pada anak-anak usia di atas 12 tahun ya dengan genotype 145 dan 6, kemudian tanpa maupun dengan compensated cirrhosis, pilihannya adalah Sofos dan Ledis selama 12 minggu ya. Nah, namun untuk yang genotip 2 dan 3 memang dianjurkan untuk yang obat DAA yang golongan pangenotype ya. Pangenotype. Tapi memang penelitiannya untuk keamanan golongan pangenotype pada anak-anak di atas 12 tahun memang belum begitu banyak laporan tentang keamanannya. Tapi pada usia di bawah 12 tahun pada pasien ini memang kalau bisa pemberian DAA ditunda ya, ditunda dulu karena memang belum ada obat golongan
genotype yang di-approve untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Nah, jadi yang terakhir ya ini kesimpulan bahwa DHA adalah saat ini merupakan backbone untuk untuk terapi hepatitis C kronik, dan tersedianya DHA, maka pemakaian interferon tampaknya sudah tidak direkomendasikan lagi, dan pilihan terapi, regimen, dan durasi terapi tergantung dari status sirosis pasiennya. Apakah dia non-sirotik, sirotik kompensata, dan sirotik dekompensata, itu mempengaruhi pilihan regimen dan durasi untuk pengobatan hepatitis C ini. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Dok, izin bertanya dokter. Iya, silakan. Ya dokter. Dok, kalau misalnya pada pasien kemoterapi yang dengan hepatitis C, apakah tata laksananya sesuai sama dengan yang menderita hepatitis B, dok? Halo, dok? Untuk yang hepatitis C akan menjalani pada pasien kemoterapi, dokter. Apakah sama tata laksananya dengan pasien dengan hepatitis B, dok? Ya, baik. Jadi kita balik kemari ya. Jadi pada pasien-pasien hepatitis C yang ada gangguan kita sebut dengan gangguan imun ya, imunokompromis. Jadi ada pasien hepatitis C dengan pemakaian obat-obat kemoterapi. Nah, kalau pada pasien hepatitis B kan dia tidak memandang berapa HBV DNA. Jadi yang penting dia HBsAg positif. Sebelum dilakukan kemoterapi kita harus berikan obat antiviral ya. Jadi 1 minggu sebelum dilakukan kemoterapi kita berikan sampai bahkan 1 tahun setelah kemoterapinya diberhentikan. Nah, pada pasien-pasien hepatitis C dengan misalnya imun kompleks ya, jadi hepatitis C dengan limfoma misalnya. Nah, maka kalau kita obati misalnya limfomanya, HCV infeksi hepatitis C-nya juga ikut dilakukan pengobatan, jadi bersamaan. Dan pilihannya adalah DAA. Jadi hindarilah pemakaian interferon ataupun pemakaian ribavirin pada kasus-kasus dengan imunokompromis. Jadi tetap diberikan pengobatan DAA ya bersamaan misalnya dengan pengobatan daripada limfomanya ya. Sambil kita pantau setelah misalnya kemonya berhenti, kemudian DAA-nya stop, kita harus pantau lagi apakah terjadi reinfeksi kembali ya. Jadi tetap diberikan pengobatan. Baik dokter, terima kasih dok. Ya. Ada lagi kira-kira? Baik, kalau nggak ada lagi, mungkin saya tutup atau ada pertanyaan lagi? Izin dokter. Iya. Izin dokter mau menanyakan dokter mengenai yang genotip dokter. Untuk di Indonesia sebenarnya pemeriksaan genotip itu bisa dilakukan atau bagaimana dokter? Jadi kalaupun bisa dilakukan biasanya ada di sentra kesehatan yang bagaimana dokter ya untuk pemeriksaan genotip dokter? Iya, baik. Ya, pertanyaannya bagus. Ya, jadi genotype itu memang bisa kita lakukan pemeriksaan ya. Tapi memang sayangnya di Rumah Sakit Adam Malik kita belum bisa ya. Sebenarnya ya saya nggak tahu apakah ini masalah regensia yang belum diadakan, makanya belum bisa. Tapi kalau di luar bisa. Jadi di laboratorium swasta
itu bisa dilakukan. Jadi pada saat kita meminta pemeriksaan HCV-RNA, maka kita cantumkan juga meminta pemeriksaan genotype ya. Memang pemeriksaan genotype ini juga mahal, sama dengan HCV-RNA juga mahal. Mungkin makanya itu yang jadi salah satu alasan kenapa sampai sekarang di Adam Malik memang belum bisa memeriksa genotype. Saya nggak tahu apakah masalah regensi atau apa, tapi di laboratorium swasta bisa dilakukan pemeriksaan. Dan memang idealnya haruslah sebelum memberikan pengobatan DHA, kita harus tahu genotype-nya ya. Ya mungkin kalaupun tidak diperiksa, kita terbantu dengan kombinasi obat yang kita punya ya. Jadi kita punya kombinasi obat yang termasuk pan-genotype. Jadi artinya kalaupun tidak diperiksa, karena dia bisa digunakan pada semua genotype, pan-genotype, ya artinya memang ya tidak begitu tidak begitu mengganggu lah. Tapi sebaiknya untuk kita di sentra pendidikan ya memang harusnya tersedia pemeriksaan genotype. Jadi seperti itu. Ya baik, mungkin sudah ya. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih. Dokter? Ya. Izin dokter, mohon maaf Ya. pertanyaan dok. Rasida dokter, PPDS penyakit dalam. Iya. Rasida mau tanya gini dok. Yang pertama dok, tadi kan kalau kita misalnya yang HCV-RNA-nya positif, tapi kalau dia maaf dok, HCV-RNA-nya dia tidak terdeteksi, tapi anti HCV positif, dia kan statusnya tidak dapat diidentifikasi dok. Nah, untuk beberapa pasien per berapa bulan kita harus evaluasi dok? Itu yang pertama dok. Kemudian yang kedua dok, Rashida izin untuk bahasan yang minggu lalu dok. Untuk pasien-pasien dengan perdarahan yang kita sangkakan dengan varises esofagus dok, di mana memang pasien tidak ada riwayat penggunaan NSAID dan yang lainnya, dan kita jumpai adanya tanda-tanda liver stigmatanya, Rashida pernah lihat di PABDI ada pemberian adrenalin dokter, karena kan beberapa dari kita misalnya kalau di daerah itu kan tidak ada sarana endoskopi dokter. Kemudian kita juga tidak bisa, dan pasien beberapa juga menolak untuk dirujuk. Untuk pemberian adrenalin apakah bisa kita berikan dokter, dan bagaimana, apakah bisa kita berikan via NGT atau seperti apa ya dokter? Terima kasih dokter. Adrenalin untuk pasien PSMBA yang non-varisial atau yang varisial? Kita sangkakan varisial dokter, dengan tanda-tanda liver stigmata gitu. Kita lihat ada tanda liver stigmatanya, kemudian kita curiga jangan-jangan memang ini ke arah varisial bleeding dokter. Ya, jadi kalau kita lihat di guideline itu sampai sekarang saya belum pernah baca itu, atau belum ada ditemukan pemberian adrenalin ya, baik secara nasogastric tube ya maksudnya gitu ya, diberikan secara nasogastric tube. Yang pernah saya baca malah ada, ini bukan di guideline, malah dia hanya di jurnal yang artinya belum menjadi guideline. Di jurnal memang dikatakan bisa diberikan seperti obat-obat transamin ya, tapi diberikan secara nasogastric tube. Jadi diberikan transamin itu diberikan nasogastric tube, tapi memang tidak masuk ke dalam guideline pengobatan upper GI bleeding, baik pada pasien-pasien yang non varisial maupun yang varisial. Jadi mungkin adrenalin juga mungkin seperti itu. Jadi mungkin hanya pada beberapa studi yang belum di-adopt atau belum dimasukkan ke dalam suatu guideline. Guideline-nya tetap yang seperti saya kuliahkan kemarin ya. Jadi sampai saat ini belum ada tempatnya di guideline untuk memberikan baik asam tranexamat maupun adrenalin secara nasogastric tube ya. Tadi yang pertama apa ya pertanyaannya, saya lupa. Hepatitis C. Ada pasien hepatitis C yang anti HCV-nya positif dok, reaktif.
kemudian HCV-RNA-nya dia tidak terdeteksi, berapa lama kita lakukan pemeriksaan kembali dokter untuk Oh iya. HCV-RNA-nya? Iya, jadi pada kasus misalnya dia sudah resolusi ya, resolusi infeksinya sudah resolusi. Nah, pada kasus-kasus infeksi hepatitis C yang sudah resolusi, sebaiknya kita periksa setiap 1 tahun sekali ya. Atau pada pasien-pasien dengan imunokompromis ya, kita cek setiap satu tahun sekali kita cek ulang. Kita mau melihat apakah terjadi reinfeksi kembali ya. Jadi setiap 1 tahun sekali kita periksa. Baik, terima kasih dok. Iya, iya, makasih. Kayaknya ada pertanyaan, saya buka dulu dari, bentar ya. Ada genotype, ada dengan HCV-RNA berapa ini? 800 dari Sahat ya. Ada dengan HCV-RNA 895 kopi, namun genotype tidak bisa dicek. Guideline untuk kasus seperti ini apa ya? Jadi ya seperti yang saya bilang. Jadi kalau ada kasus-kasus yang memang tidak bisa dilakukan, misalnya dengan pemeriksaan genotype-nya tidak dicek, kemudian pemeriksaan virusnya sudah ada seperti tadi 895 kopi ya, maka kalau kita bisa lanjut, kita lihat fibrosisnya derajatnya derajat berapa ya. Kalau dia derajatnya F2 ke atas ya, kita lakukan minimal dengan misalnya fibroscan. Kalau fibroscan-nya di atas F2, walaupun genotype-nya kita tidak cek, maka kita bisa pakai misalnya obat-obat yang bisa mengcover semua genotype. Jadi pilihlah DAA yang pan-genotype ya. Tapi dasarnya adalah minimal fibrosisnya adalah F2. F2, F3, F4. Jadi pasien ini sebaiknya adalah diperiksakan pemeriksaan minimal dengan fibroscan terlebih dahulu ya. Kalau nanti memang terbukti dia fibrosis di atas F2 walaupun tanpa dilakukan pemeriksaan genotype, maka bisa kita berikan obat-obat DAA yang golongan pan-genotype. Mungkin itu ya. Baik, kalau tidak ada lagi, kita tutup pertemuan pagi hari ini. Terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.